Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube guruyoutuber.id. Nah, kali ini guruyoutuber.id selain punya program kemarin jago desain kanvas, sekarang kita punya program baru yaitu gerakan guru menulis. Nah, apa sih ini tuh gerakan guru menulis itu apa sih gitu? Jadi teman-teman, sebagai seorang guru itu sebetulnya tugas kita nggak cuma ngajar loh gitu. Dan beberapa akhir-akhir ini aku tuh banyak baca media gitu yang sedih banget ya. Sedihnya tuh gini, guru udah puluhan tahun kerja gajinya cuma 300.000 kayak gitu. Ingat lagi, back lagi, kita tuh kerja tuh sebagai ibadah gitu. Kita berbagi, sharing itu sebagai sedekah amal jariah kita buat nanti di akhirat gitu. Jadi kita tuh punya tabungan gitu buat di akhirat gitu. Nah, terus untuk kebutuhan kita sehari-hari gimana gitu. Kemarin di Guru Youtuber itu kan saya ngajakin teman-teman untuk berpikir kita bisa loh nyari rezeki dengan cara menjadi guru YouTuber. Itu kan aset income pasif kita ya. Selain itu jadi amal jariah kita, aset akhirat kita, itu juga bisa menjadi pasif income kita gitu. Yang kedua itu ya. Nah, yang ketiga, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mendapatkan ibaratnya tuh income lagi, masukan lagi gitu. Yang kedua adalah kita bisa yang namanya nulis buku. Nah, nulis buku ya. Oke, ini program pertama dan insya Allah nanti pelan-pelan ini nanti akan kita sama-sama saling memperbaiki ya. Jadi memperbaiki kesalahan gitu. Kita action dulu. Kalau ada kekurangan kita evaluasi lagi, kita perbaiki lagi biar kedepannya itu semakin lebih baik kayak gitu. Nah, apa sih program gerakan guru menulis ini? Jadi nanti kita ada materi-materi ya, pelatihan menulis itu kayak gimana nanti sama Pak Yudi. Insya Allah ya, insya Allah nih saya baru dapat teman baru. Jadi setiap kali saya kayak ada masalah gitu ya, saya cuma minta sama Tuhan aja, sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipertemukan dengan orang-orang yang baik gitu, yang bisa bekerja sama dengan saya, yang bisa diajak lari, yang bisa diajak belajar bareng kayak gitu. Nah, insya Allah ya. Nah, pertama kita nanti akan bikin, ini program pertama kita. Sebenarnya program pertama itu besok ya. Kita akan pelatihan sama Mbak Indari. Mbak Indari itu penulis 300 buku. Sekali nulis itu 120 juta. Gila nggak tuh? Padahal teman-teman guru tuh bisa nulis loh. Dan itu tuh bakalan kepake banget kalau teman-teman mau sertifikasi dan lain sebagainya. Ya nggak? Dan harus ber-ISBN kan? Kayak gitu. Jadi apa sih yang bisa kita maksimalkan sebagai seorang guru tuh gitu. Nah, itu tuh yang harus kita maksimalkan. Pertama, bikin video pembelajaran, media pembelajaran di YouTube misalnya untuk anak didik kita. Misalnya nulis e-book, e-modul. Nah, next time ya, kemarin aku ikut pelatihan gimana caranya nulis buku untuk dimasukin ke Play Store dan bisa go internasional. Nah, next time kita ngundang beliau ya. Nah, itu pertama, hari ini kita akan bikin nulis buku antologi yang beri-ISBN dengan temanya refleksi nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan waktunya itu 1 sampai 30 Oktober 2021. Kenapa sih harus Ki Hajar Dewantara? Kemarin itu aku ikut pelatihan parenting ya, dan itu bagus banget. Keren banget. Kerennya gimana? Di situ saya belajar sebagai seorang ibu bahwa jangan-jangan selama ini kita mendidik anak itu bukan berdasarkan skillnya dia, tetapi berdasarkan obsesi kita sebagai orang tua gitu. Jadi kita belajar bareng memperbaiki mindset kita gitu. Anak kita tuh mau kita didik dengan mindset yang seperti apa sih kayak gitu. Apakah dia mindsetnya ibaratnya tuh bersaing dengan orang lain atau bersaing dengan dirinya sendiri di masa lalu gitu. Bersaing dengan orang lain tuh lebih fokus ke nilai, terus harus dapat nilai yang bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau dia bersaing dengan dirinya sendiri, saya harus lebih baik ke depannya dari saya yang dulu gitu. Saya punya skill apa yang harus saya kembangkan, saya besok mau jadi apa kan kayak gitu. Cuman kadang kita sebagai orang tua, kita kadang masih fokusnya tuh ke nilai kan kayak gitu. Nah, itu tuh yang sebenarnya mau nilai-nilai pendidikan Ki Hajar, termasuk sebenarnya itu ke dalam nilai-nilai Ki Hajar Dewantara ini kayak gitu. Jadi kita harus bisa merubah mindset, tidak berfokus ke nilai tapi lebih ke
proses pengembangan diri ini, si anak ini mau dibawa kemana, kan kayak gitu. Makanya saya ambil temanya Ki Hajar Dewantara. Nanti teman-teman bisa kulik-kulik sendiri ya, nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara itu seperti apa sih, terus dia relevan nggak dengan persaingan besok di abad yang kedepannya lah untuk anak-anak kita, kayak gitu. Silahkan nanti teman-teman kulik-kulik sendiri. Oke, next. Ini ya pertanyaan selanjutnya ya. Oke, buku antologi itu adalah program nulis bareng. Jadi temanya tadi ya, refleksi nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nulis bareng itu bisa berupa esai, bisa berupa cerpen dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman boleh nulis apapun sesuai dengan diri teman-teman masing-masing. Kalau itu pikiran, buah pikiran ya tulis aja di situ kayak gitu. Oke, next. Yang ketiga, benefitnya apa sih? Benefitnya yang pertama, karyanya udah ISBN ya, ISBN. Kita kerjasama dengan Indiscript Businesswoman, jadi Mbak Indari itu punya penerbit buku sendiri dan itu sudah, dan beliau bisa menerbitkan buku ber-ISBN itu. Terus yang kedua, kita mendapatkan sertifikat cetak. Jadi bukan e-sertifikat ya, tapi sertifikat yang sudah kita cetak nanti dikirim bersamaan dengan buku cetaknya. Terus mendapatkan buku cetak 1 eksemplar. Yang keempat, mendapatkan e-book, nanti e-booknya juga ada. Terus karya di Google Book, insya Allah nanti di-share ke Google Book, jadi nanti teman-teman bisa nge-share karya teman-teman ke murid-muridnya atau kemana boleh. Terus memiliki hak penuh untuk menyebarkan, jadi teman-teman boleh menyebarkan itu kemana aja, mau dijual juga boleh ya. Seluruh nama peserta masuk ke dalam cover buku, nanti di bagian depan. Terus mendapatkan LOA, Letter of Acceptance, nanti ini yang ngurusin Mbak Clarissa, itu admin saya juga. Oke, next. Nah, syaratnya apa sih? Ini terbuka untuk umum, jadi nggak harus guru PNS, nggak harus guru honorer, guru yang cuman ngajarnya di les-lesan pun boleh, kayak gitu. Semua umum. Setiap kita itu sebetulnya adalah guru. Ibu rumah tangga pun guru. Saya pun bukan guru lagi gitu, tapi guru yang di rumah gitu, ngajar siapa aja, ngajar emak-emak lah, ngajar murid juga yang mau belajar bisnis. Saya punya ilmu apapun bakalan saya sharing gitu ke teman-teman. Oke, terus boleh tim ya. Tim itu maksimal 2 orang. Nanti namanya masuk semua kok ke tulisannya. Terus boleh mengirimkan maksimal tuh 1 karya aja ya, jangan lebih dari 1 karya. Terus karya belum diterbitkan dimanapun, jadi karya itu belum diterbitkan dimanapun. Oke, next. Format penulisannya, judul karya, judulnya itu nanti Times New Roman 14, ukuran 14 bold, jadi harus tebal. Nama penulis itu di bawah judulnya, Times New Roman ukuran 11, ukurannya 11 ya, italic di garis miring, ditulis miring, minimal 4 halaman dan maksimal 6 halaman. Teksnya itu Times New Roman 12, naskah diketik Word ukuran A5 dengan margin. Oke, 6 halaman itu nanti sudah termasuk profil penulis ya. Oke, next. Nah, profil penulis nanti ditulis Times New Roman 12 di bold namanya ya. Maksimal 150 kata. Foto yang jelas, tidak alay. Jadi fotonya harus jelas, nggak boleh alay ya. Karena ini mau dicetak ya, kan nggak mungkin alay ya. Oke, next lagi. Nah, pengiriman naskah itu nanti dikirim ke emailnya Mbak Clarissa aja. Jadi nanti Mbak Clarissa yang editorin ya. Mbak Clarissa juga udah pernah nulis buku antologi juga. Saya juga udah pernah nulis buku antologi. Jadi ya ditulis aja deh kayak gitu. Dengan subjek antologi GGM 1, Gerakan Guru Menulis 1 ya. Jika sudah diterima nanti sama Mbak Clarissa itu dicek, kalau sudah misalnya nggak ada revisi, udah bagus, nanti bisa dapat LOA gitu ya. Jadi kalau nanti udah dapat LOA, itu nanti teman-teman tinggal transfer aja, transfer biaya kontribusinya 150.000 ke rekeningnya Mbak Astri. Jadi harus nulis dulu, di ACC dulu, kalau udah di ACC baru transfer 150.000 ya. Jadi kalau sudah dapat LOA baru transfer uangnya, kayak gitu ya. Terus konfirmasi pembayarannya langsung ke saya aja, ke nomor saya dengan format nama GGM 1 lunas gitu ya. Terus next apa lagi?
Nah, jadwalnya ini jadwal penting, silahkan dicatat. Jadi penulisan karya dan pengumpulan itu 1 sampai 30 Oktober. Jadi sambil direvisi. Terus edit naskah itu sama pembuatan ilustrasi. Edit naskah nanti yang ngedit ini kalau nggak dari Mbak Clarissa, nanti bisa kerja sama Mbak Indari ya. Nanti Mbak Indari juga udah punya tim sendiri. Terus November kita penerbitan dan pengiriman sertifikat dan buku. Nah, untuk pengiriman sertifikat dan buku ini belum termasuk ongkir ya. Jadi nanti untuk pengirimannya nanti paling dijapri lagi sama saya. Jadi alamatnya di mana, terus dikirim kemana, kayak gitu, lewat apa gitu. Nah, pengiriman insya Allah semua, kalau nggak nanti dari Bandung, kalau nggak dari Klaten, tergantung nanti ya. Kita cek dulu lebih murah dari mana. Oke, next. Alurnya, jadi silahkan mendaftar dulu, masuk ke grup ya, masuk ke grup, terus ngirim naskah, peserta mendapatkan LOA, terus konfirmasi penerbitan, naskah diterbitkan, terus baru nanti kita kirim ke masing-masing penulis. Gitu ya. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa japri saya ke nomor ini. Ke nomor ini ya, nomor saya ada 2, tapi yang untuk khusus bisnis dan berhubungan dengan orang lain pakainya yang ini. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa japri. Selamat beraktivitas. Jangan lupa belajarlah 2 hal setiap hari. Sesulit apapun keadaan kita, yang akan menolong kita itu nanti adalah ilmu kita sendiri. Fokus ke kelebihan kita gitu. Kelebihan kita apa sih, dan itu yang harus kita gali terus-menerus. Kalau saya, kelebihan saya adalah ngomong. Makanya saya lebih suka ngajar kan. Belajar sesuatu dari orang lain, terus rendah hati, terus praktek. Jangan lupa praktek gitu. Kadang memang harus didorong dulu. Kita boleh perfeksionis. Saya termasuk tipe yang perfeksionis banget. Perfeksionis. Tapi perfeksionis saya sekarang lebih ke ini, bukan ke hasil, tapi ke proses. Ibaratnya is okay kalau misalnya saya jelek nih sekarang, tapi besok saya harus lebih baik lagi. Apalagi yang harus kita evaluasi, apalagi yang harus kita perbaiki, apalagi yang harus ibaratnya kita naikkan gitu, skill kita yang harus kita naikkan tuh apa gitu. Gitu ya. Oke, semangat bekerja, semangat beribadah, semangat beraktivitas, lillah aja. Rezeki itu minallah, asalkan kita benar-benar udah lillah dan benar-benar karena Allah, dan terus mau belajar. Jalan rezeki itu pasti ada jalan dari mana aja gitu ya. Dan buat teman-teman yang mau berkolaborasi dengan kita, misalnya mau bikin seminar atau pelatihan bareng, kita terbuka banget gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.